Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan reaksi terkini, informasi cepat dan akurat bersama saya, Aurelia Felicia. Pemirsa, menjelang Lebaran Idul Fitri 2021, aturan larangan mudik diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun larangan ini berdampak negatif bagi beberapa sektor. Sementara itu, setelah setahun pandemi berlalu, aktivitas masyarakat berangsur pulih baik dalam kegiatan sehari-hari maupun untuk berwisata. Inilah reaksi terkini, rangkuman berita sepekan selengkapnya untuk Anda. Kita ke kabar pertama, pemirsa, pemerintah telah resmi melarang mudik lebaran terhitung sejak Kamis 6 Mei hingga Senin 17 Mei 2021. Sebagai antisipasi masuknya pemudik, tim gabungan dari Polri dan beberapa instansi terkait dikerahkan untuk melakukan penyekatan melalui posko checkpoint di sejumlah titik. Salah satunya posko checkpoint di Kebun Nanas Tangerang yang dijaga 24 jam oleh gabungan Polri, TNI, Satpol PP, Senkom, dan Dinas Perhubungan. Posko ini ditujukan untuk filterisasi pemudik di Kota Tangerang sebagai tindak lanjut dari aturan larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan kita preemptif, intinya kita bertanya langsung ke masyarakat yang kita indikasi itu pemudik atau bukan. Kalau memang dia ada indikasi untuk mudik, kita tanya. Lanjut, apabila ada SKIKM, gitu, sifatnya kita checkpoint, filterisasi. Bila mana tidak ada checkpoint, kita himbau. Mau mudik, nggak mudik, intinya kita tetap menghimbau agar melaksanakan program pemerintah untuk sementara ini larangan untuk mudik karena pandemi masih berlangsung dan mensukseskan program vaksinasi. Menurut Ibda Sagiana, sejauh ini tren mudik masyarakat Tangerang cenderung menurun setiap harinya. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Kota Tangerang telah memahami dan menaati aturan pemerintah. Kondisi ini diharapkan terus stabil hingga akhir masa Lebaran agar bisa mencegah naiknya angka penularan virus COVID-19. Larangan mudik ini juga berimbas pada sektor transportasi. Pasca ditetapkannya larangan mudik lebaran, Terminal Bayangan Cikokol terpantau sepi. Hal ini lantaran berbagai ketentuan surat untuk penumpang bus yang harus dijalani. Pemberlakuan ini juga berdampak bagi penurunan jumlah bus yang beroperasi. Larangan mudik lebaran yang berlaku sejak 6 hingga 17 Mei 2021 mengakibatkan sepinya penumpang di Terminal Bayangan Cikokol. Beberapa PO bus memilih untuk tutup selama larangan mudik diberlakukan. Sedangkan bus yang masih beroperasi wajib memiliki stiker dari Dinas Perhubungan untuk melintas antar kota. Kalau kami ya siap-siap aja. Kalau disuruh lockdown ya kami siap. Misalnya ada yang yang pulang dadakan, kami juga udah siap. Kami udah kalau dari Dinas Perhubungan kan stiker itu paling dibatasi 4 mobil, 3 mobil biasanya gitu setiap lebaran. Meski tetap beroperasi, penumpang yang memilih mudik menggunakan bus menurun hingga 70%. Sebelum adanya larangan mudik, saat lebaran, bus yang beroperasi bisa mencapai 10 hingga 15 bus per harinya. Namun kini hanya 3-5 bus yang berangkat. Penumpang yang berangkat pun wajib memiliki SIKM dan juga surat rapid ataupun antigen. Selain larangan mudik, untuk menghindari kerumunan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Kota Tangerang menetapkan larangan ziarah kubur selama masa Lebaran yang terhitung sejak Rabu 12 Mei hingga 16 Mei 2021. Menurut Wali Kota Tangerang, Arif Erwismansyah, kegiatan yang dilarang hanyalah ziarah kubur, sedangkan kegiatan pemakaman tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Larangan ini mengakibatkan pasar kembang kawasan Pasar Lama Tangerang terpantau sepi pengunjung. Jauh banget, sekarang kebutuhan sangat menurun, nggak kayak dulu sih gitu. Biasanya jualan juga sekarang habis, sekarang masih banyak sepi kurang pengunjung. Larangan ziarah kubur membuat banyak penjual bunga yang merugi. Momen Lebaran biasanya menjadi ladang emas bagi para penjual bunga makam di setiap tahunnya. Namun tahun ini, omset penjualan bunga lebih anjlok dibanding tahun kemarin. Para penjual bunga mengaku mengalami penurunan omset hingga 70%. Pemirsa, sementara itu, mengikuti serangan Israel yang terjadi di Gaza pada malam terakhir Ramadan, simpatisan Palestina di Jakarta menggelar demo bela Palestina di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat meski di tengah kondisi pandemi saat ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Ikhlasul Amal. Ya, silahkan Ikhlas. Terima kasih, Aura. Sekarang saya berada di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika.
Di belakang saya ini sedang ada demo yang dilakukan sebagai bentuk solidaritas masyarakat Indonesia untuk Palestina. Sekarang saya bersama salah satu aparat bersama salah satu aparat dari Kepolisian RI. Halo Pak. Iya, saya Darmawan Karoskali, Kabak Binop di Lantas Polda Metro Jaya. Iya Pak, saya mau bertanya soal tentang bagaimana peran aparat, terutama kepolisian, sebagai yang pertama pengaman di demo kali ini, dan bagaimana sih caranya aparat ini untuk menjaga menurunkan tingkat penyebaran COVID-19? Ya, seperti yang diketahui, tentunya tugas pokok kita daripada kepolisian adalah memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Jadi seluruh lapisan masyarakat kita berikan rasa aman. Kemudian ada masyarakat kita yang ingin menyampaikan aspirasinya, tentunya kita layani. Kemudian untuk penyebaran COVID-19-nya tentunya kita membuat penerangan-penerangan kepada warga masyarakat agar tetap menjaga jarak, menggunakan masker. Jadi mereka harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Nah, jadi peranan kita di sini adalah melayani masyarakat supaya masyarakat bisa juga menyampaikan aspirasinya dengan aman seperti itu. Terima kasih banyak Pak Darmawan. Sekali lagi, begitulah dari saya, Muhammad Ikhlas Ulamal melaporkan. Baik, terima kasih Ikhlas atas laporannya. Pemirsa, fenomena manusia silver yang menjamur selama pandemi masih berlangsung hingga saat ini. Beberapa oknum mengaku terpaksa menjadi manusia silver untuk bisa bertahan hidup. Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Reaksi Terkini. Pemirsa, meski telah berlangsung selama 1 tahun, dampak pandemi COVID-19 terutama di bidang ekonomi masih dirasakan oleh beberapa kalangan masyarakat. Demi bertahan hidup, masyarakat menjalankan segala peluang yang ada, salah satunya menjadi manusia silver yang semakin menjamur setahun belakangan. Terima kasih Aurel. Sekarang saya berada di bawah flyover Gaplek, Pamulang, Tangerang Selatan. Di tengah keramaian lalu lintas di belakang, saya menemukan manusia silver yang semakin menjamur di tengah pandemi. Namun berbeda dengan manusia silver lainnya, manusia silver yang kami temui adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu Siro yang berusia 43 tahun merupakan single parent yang harus menghidupi ketiga anak dan orang tuanya di kampung halaman. Sebelumnya, Ibu Siro berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Namun, setahun terakhir sejak pandemi, ia kehilangan pekerjaannya dan memilih untuk menjadi manusia silver. Adanya kalau cuci gosok kerja biasa ya, gara-gara corona inilah jadi saya paksa kerja begini jadi manusia silver. Berlapis cat sablon berwarna silver yang membalut seluruh tubuhnya, Ibu Siro berpose di perempatan jalan flyover Gaplek sejak jam 9 pagi hingga 8 malam. Ditemani putra bungsunya yang masih berusia 9 tahun, Ibu Siro rela mengorbankan kesehatan kulit dan keselamatannya di jalanan demi mencukupi kebutuhan hidup selama pandemi. Dengan modal Rp15.000 untuk membeli cat, Ibu Siro bisa mendapat Rp100 hingga Rp200 per hari, tergantung kemurahan hati para pengendara. Namun, keberadaan manusia silver yang kian menjamur justru dianggap mengganggu bagi para pengendara. Kalau menurut saya sih, solusi yang terbaik lebih baik ditertibkan ya, daripada agar pengendara jadi tidak terlalu terganggu dan kota jadi lebih enak. Dalam beberapa kesempatan, Satpol PP Tangerang Selatan sempat melakukan razia terhadap manusia silver yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Mereka yang diberi pembinaan di dinas sosial berupa bimbingan dan konseling. Ibu Siro mengaku pernah terjaring razia tersebut, namun ia tidak memiliki pilihan lain untuk bekerja, sehingga masih menjadi manusia silver. Sementara itu, setelah setahun pandemi, kegiatan masyarakat mulai berangsur pulih. Meski sempat khawatir akan penyebaran virus COVID-19, hal ini tidak menyurutkan semangat para atlet dayung Tangerang Selatan untuk tetap berlatih. Berikut liputan lengkapnya. Meski pandemi COVID-19 telah berlangsung selama 1 tahun, semangat para atlet dayung yang tergabung ke dalam POTSI, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia di Tangerang Selatan, tak kunjung surut.
Para atlet yang mayoritas berumur 16-20 tahun ini tetap berlatih setiap hari kecuali Jumat dan Minggu, dengan komposisi 2 kali latihan di darat dan 3 hari latihan di air. Namun, pola latihan disesuaikan untuk tetap menjaga kebugaran para atlet di masa pandemi. Caranya sih tidur yang cukup gitu, terus makan makanan yang bergizi kayak serat, protein, karbohidrat itu harus dijaga banget, sama minum vitamin sih. Walaupun sudah lama tidak bertanding dalam kompetisi apapun, semangat atlet kebanggaan Tangerang Selatan dalam setiap latihan masih membara. Menyerah bukan jawaban atas kondisi pandemi saat ini. Potsi Tangerang Selatan justru melakukan adaptasi. Selama pandemi, meski latihan dilakukan bersama, sang pelatih sebagai pelatih dayung mengaku kesehatan para atlet selama pandemi terus dipantau, dan protokol kesehatan tetap dijaga agar terhindar dari COVID-19. Anda sih Kayak mungkin gimana contohnya? kayak atlet habis latihan langsung makan, langsung istirahat, langsung tidur, istirahat yang cukup biar ngejaga kondisi juga. Pandemi tidak menjadi alasan bagi para atlet dayung Tangerang Selatan untuk mengurangi porsi latihannya. Meski begitu, bukan berarti para atlet dayung tidak terdampak oleh pandemi. Para atlet dayung berharap untuk pandemi segera reda agar lomba-lomba kembali digelar dan dapat kembali meraih prestasi di level kota, provinsi maupun negara. Saya Ikhlas Ulamal melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, lokasi wisata alam kini mulai diminati warga. Salah satu alasannya, wisata alam tidak beresiko menimbulkan kerumunan massa sehingga lebih aman dari segi protokol kesehatan. Seperti wisata alam Curug Balong Endah di Gunung Halimun Salak, Jawa Barat yang menyajikan pemandangan indah dan menyegarkan bagi pengunjung. Berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Aurelia Felicia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Gunung Halimun Salak, Jawa Barat memiliki daya tariknya sendiri untuk wisatawan sekitar berlibur. Mulai dari mendaki gunung, berkemah, atau sekadar berenang di curug pun menjadi pilihan yang menarik. Terdapat beberapa curug di kawasan Gunung Halimun Salak, seperti Curug Pangeran, Curug Ngumpet, dan yang menjadi favorit wisatawan adalah Curug Balong Endah. Harga yang murah, pemandangan yang indah, ditambah jaraknya tidak terlalu jauh dari Jakarta, menjadi 3 alasan utama mengapa Curug Balong Endah menjadi destinasi wisata, terutama saat pandemi. Curug Balong Endah belakangan ini sedang ramai dikunjungi wisatawan. Curug ini terkenal dengan airnya yang jernih kebiruan dan suasana alamnya yang sejuk. Menurut saya di sini ya pemandangannya cukup bagus ya, dan juga dari semua protokol-protokol kesehatan yang ada di sini itu lumayan menjamin sangat ketat. Dan juga curugnya juga nggak cuma satu, banyak curug-curug juga di sini. Terdapat beberapa protokol kesehatan di Curug Balong Endah. Sejak awal memasuki kawasan curug, terdapat petugas yang mengecek suhu tubuh para wisatawan. Para pengunjung pun dihimbau untuk tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Meski begitu, protokol kesehatan seringkali dilupakan oleh para pengunjung dan sulit untuk terlaksana. Ya, untuk protokol kesehatan ya kita patuhi juga ya sesuai aturan. Di gerbang utama udah dikasih semprotan juga, tapi untuk di objek juga kita tanamkan mencuci tangan, memakai masker, termogan juga kita siapkan, sama sanitizer juga kita siapkan. Ya. Pandemi seakan menjadi ujian bagi masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Akan tetapi masyarakat tetap bisa berwisata asal tidak melupakan protokol kesehatan. Liburan saat pandemi tidak perlu mahal dan jauh. Kita bisa pergi ke beberapa curug yang terdapat di berbagai macam kota, seperti Curug Balong Endah. Saya Gemma Zikri melaporkan.